Yuk. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Hmm, Sebelumnya aku kan lulusan baru ya Pak ya. Mm-mm, Aku udah ngelamar di beberapa aplikasi, mm-mm. eh baik dari LinkedIn, terus Jobstreet, pokoknya banyak deh Pak. Cuman tuh belum 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 ada yang nyantol. Apa itu karena apa ya? Di situ kan ada kayak penjelasan-penjelasan dari kita tentang diri kita. Apa hal itunya yang kurang gitu Pak? Maksudnya apa karena itu, apa karena CV-nya kurang menarik? Terus yang membedakan CV ATS friendly sama yang biasa itu apa Pak? Gitu. Oke, aku jawab satu-satu ya. Aku balik urutannya. Ya Pak. CV ATS friendly sama enggak tuh gimana sih gitu. Jadi gini, CV ATS friendly adalah CV yang dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah sistem, ya, namanya applicant tracking system untuk mempermudah aplikasi tersebut gitu untuk mengekstrak informasinya. Jadi ibarat kamu punya CV gitu, di dalamnya kan ada kata-kata banyak gitu ya, informasi gitu ya. Nah, itu pakai aplikasi tertentu, dia kata-katanya itu bisa ditarik, diekstrak gitu. Oke. Kalau kamu pengen analoginya tuh kayak kamu tahu LinkedIn kan bisa diekspor jadi CV. Tahu ya? Pernah Iya. belum? Bisa ya? Nah, sekarang bayanginnya dari CV, kamu impor tiba-tiba profil LinkedIn-mu penuh gitu. Nah, kayak gitu deh kalau mau gambarinnya. Jadi diekstrak Hmm, autofill. Mungkin kamu pernah ngelamar kerja di mana, terus kayak impor informasi dari sini, tek langsung ke isi gitu. Paham nggak? Nah, ya, ya, ya Pak. nah kayak gitu. Jadi itu adalah teknik untuk ATS friendly adalah CV yang ditulis dengan teknik untuk mempermudah tadi menarik informasi yang tertulis di CV. Ya, kalau yang tipe kreatif jelas dia memang juga bisa dibaca, namun dia akan lebih mengedepankan kreativitas masing-masing pembuatnya dengan desain tertentu yang mungkin itu akan relevan dengan bidang yang dia lamar atau platform yang dia pakai. Oke. Nah, kalau misalkan aku pakai ATS friendly, apakah salah? Enggak. Apakah aku pakai yang kreatif? Apakah salah? Enggak. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Misalkan kamu ngirim lamaran lewat email atau pakai cara yang ibaratnya tuh langsung diproses oleh mata rekruternya langsung gitu. Nggak lewat sistem. Dipersilahkan kamu pakai yang kreatif. Boleh, tetap boleh pakai kreatif gitu kan. Lalu kalau misalkan kamu pakai yang kayak Jobstreet, LinkedIn gitu ya, akan disarankan pakai yang ATS friendly. Kenapa? Karena kan kamu ngirim lamaran, ya kan? Perusahaan buka posisi tertentu ngirim lamaran, set, ya udah masuk dulu ke mereka kan, masuk ke database gitu kan. Nah, platform pencari kerja itu dia memang punya sistem untuk tadi ya, mengekstrak informasi-informasi penting yang nanti akan dicocokkan dengan kualifikasi. Jadi ada kata kunci dari rekruter, ada kata kunci dari kandidat. Kata kunci dari kandidat ini kan berasal dari CV yang diekstrak atau profil LinkedIn yang diekstrak gitu kan. Nah, ini akan dicocokkan Hmm, gitu. Nah, hal yang semacam ini gitu, ini kan memang prinsip kerjanya ATS gitu ya. Jadi akan disarankan pakai yang CV ATS friendly saja gitu. Oke, nah mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Tadi kenapa kok tadi kamu bilang bahwa saya lulusan baru, namun belum ada respon sesuai yang saya harapkan. Mungkin kayak gitu ya tadi ya dari lamaran yang sudah dikirim. Mungkin salah satu penyebabnya bisa dari tipe CV-nya tadi mungkin. Aku ngomong mungkin dulu ya, karena nanti tuh kita akan bahas di sesi detail dan masih ada kemungkinan yang lain gitu. Misalkan kamu lebih banyak ngirim lamaran lewat platform pencari kerja bukan lewat email, tapi CV yang kamu pakai adalah CV yang kreatif, bukan ATS friendly gitu. Jadi akhirnya apa? Mungkin ada informasi nggak ditulis, atau ada informasi kamu tulis, tapi secukupnya, akhirnya nggak menarik, atau kamu tulis secukupnya, akhirnya kata kunci yang dicari tuh nggak ketemu gitu. Gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan gitu, atau malah nggak ditulis, salah prioritas gitu.
info ini malah ditulis, info ini nggak ditulis karena misalkan udah nggak cukup lah, nggak sesuai desain lah gitu. Ya. Nah, jadi aku akan menyarankan gitu. Kalau memang kamu bisa membuat dua tipe CV, ya nggak apa-apa. Oke, ada yang kreatif, ada yang ATS friendly. Tapi kalau aku cuma pengen satu aja, gimana? Saranku sih bikin ATS friendly ya. Ingat ya, ATS friendly itu bukan yang 100% wajib tanpa desain gitu, enggak. Boleh tetap ada desain-desain sederhana. Kenapa? Gini, penulisan, kerapian penulisan, desain gitu ya, itu juga termasuk yang dinilai. Tapi yang utama adalah informasi di dalamnya. Mau dibikin kreatif, Hmm. kalau informasi di dalamnya nulisnya masih salah, ya salah. Ya kan? Mau dibikin ETS friendly, walaupun pakai sistem gampang ditarik informasinya, dari yang ditarik informasinya kita baca, dibaca sama sistem gitu ya. Yang dicari nggak ada ya sama aja gitu. Ya. Jadi ini hanya salah satu faktor aja. Aku akan menyarankan coba boleh pakai dua-duanya atau boleh kamu coba dulu diuji pakai ATS friendly dulu gitu. Jadi nanti akhirnya faktor dari faktor jenis CV itu udah kamu minimalisasi gitu ya. Karena kan ada banyak kemungkinan nih, kenapa kok responnya nggak banyak atau malah belum ada gitu kan. Nah, salah satu faktornya itu mungkin dari sisi tipe CV-nya tadi. Ini baru satu ya, gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kamu. Ada kemungkinan lain yang masih harus kita cek. Apa itu misalkan? Satu, dari sisi informasi di CV. Ya, CV itu ada bagian informasi-informasi penting yang harus kamu tulis. Mulai dari info nama lengkap gitu, info pribadi lah aku sebut gitu, info pribadi, kemudian pengalaman pendidikan, kemudian pengalaman kerja kalau punya, atau magang lah kalau belum ada pengalaman kerja, terus pengalaman organisasi kepanitiaan gitu ya. Kemudian pengalaman training sertifikasi kalau punya gitu. Kemudian skill atau keahlian. Dan yang terakhir jangan lupa yaitu adalah pencapaian atau achievement. Nah, itu adalah bagian-bagian yang wajib ada di CV gitu. Standar lah itulah untuk seorang lulusan baru gitu. Dicek lagi nanti informasi itu ada nggak gitu kan. Itu yang pertama. Yang nomor dua, nulisnya udah bener belum? Gitu. Yang utama-utama dulu gitu. Karena kalau bagian-bagian lain sifatnya sih opsional ya. Ada yang direkomendasikan, ada yang biasa aja, misalnya kayak foto, referensi, kotak referensi, hobi, minat gitu, foto hidup gitu-gitu. Itu bukan hal yang wajib ada di CV gitu. Cuman tadi kalau dimasukin boleh, cuman pastikan yang wajib-wajib tadi udah masuk dulu gitu ya. Jadi pastikan tadi awal udah menentukan dulu nih mau pakai ATS friendly atau enggak. Oke. Kemudian di situ kan dilihat juga kan, udah memenuhi kaidah kreatif belum? Dalam arti jangan sampai informasinya ketutup sama desainnya, misalkan gitu. ATS friendly, udah memenuhi ATS friendly belum? Kamu browsing dulu misalkan, gimana sih ATS friendly gitu, gitu kan. Jadi nggak ada desain yang aneh-aneh, nggak ada simbol, logo, tabel, insert table, disarankan pakai bahasa Inggris walaupun Indonesia juga boleh, hitam putih aja gitu. Nggak ada grafik juga gitu-gitulah ibaratnya ya. Jadi udah ditentukan dulu tipe CV-nya, terus lihat informasi penting udah ditulis belum. Katakanlah udah, nulisnya udah bener belum, gitu. Oke, udah nulisnya udah bener. Nah, ini yang biasanya kelewat. Udah menentukan tipe CV-nya, yang kedua, ya kan, mau tes lainnya atau belum, informasi pentingnya udah ditulis belum, udah, kemudian nulisnya udah bener belum, udah. Nah, yang keempat ini, udah update belum? Nah, ini yang sering kali ya, yang sering kali terlewat oleh lulusan baru. Kalau aku nyebutnya maaf ya, lulusan baru terdampak COVID lah gitu. Maksudnya apa? Kenapa aku bilang gitu? Bentar, aku minum dulu ya. Kamu boleh sambil minum loh. Iya, Kak. Jadi, gini, contoh ya, maksudku gini. Katakanlah aku baru wisuda itu katakanlah bulan apa ya? Juni 2021. Oke? Juni 2021. Aku wisuda tuh. Set, gitu. Berarti kan di pengalaman pendidikan tulisannya katakanlah dari 2017 strip 2021 gitu ya. Gitu.
atau Iya, Juni 2017 sampai Juni 2021, terserah gimana. Nah, setelah itu kan aku jadi fresh grade nih, ya kan? Pertanyaan selanjutnya iya, adalah, coba kamu cek CV-mu. Nanti kita bahas di sesi detail aja. Coba kamu lihat di CV-mu. Di situ kan pasti ada penanda waktu. Ada penanda waktu di CV. Misal pengalaman ini kapan sampai kapan atau kapan gitu. Kapan, tanggal atau bulan atau tahun terakhir yang ada di CV. Coba dicek gitu. Ini banyak yang miss di sini gitu. Entah nanti kamu boleh ngecek tuh, lihat di CV ya. Kamu lihat yang ada penanda waktu kapan, biasanya di pengalaman kerja kan ada tuh kapan sampai kapan. Pengalaman pendidikan kadang ada kayak kapan sampai kapan atau sertifikasi kapan sampai kapan. Coba dicek di CV tanggal bulan tahun paling terakhir tuh kapan gitu. Kenapa kok aku ngomong tanggal bulan tahun paling terakhir itu kapan? Nah, ini misalkan kamu wisuda tadi, tulisannya di CV itu, oh paling terakhir itu di pengalaman pendidikan, Juni 2021. Sekarang, Oktober 2022. Nah, CV-mu ini nggak bisa jawab sejak kamu lulus sampai sekarang ngapain aja. Jangan-jangan gitu. Ini adalah hal yang paling sering terjadi sama lulusan baru terdampak COVID. Aku nyebutnya gitu. Kenapa? Ya iya, Pak. mungkin ada yang wisudanya waktu COVID gitu ya. Atau waktu pemulihan COVID, selama COVID dari rumah jadi nggak banyak sharing sama teman yang lain gitu kan. Akhirnya hal-hal yang demikian ini nggak terinfo gitu. Ini aku cuma nebak ekspresimu ya. Kayaknya kamu ekspresinya kayak, iya kayaknya gitu deh. Itu kan nggak tahu ya. Nanti sesi detail. Iya atau Iya, Pak. di spill? Iya Iya, apa Pak. enggak? Iya apa enggak? Iya, Nah, iya, berarti kamu salah satunya gitu ya. Aku takutnya jadi gini ya. Kan kalau nggak ditulis kita nggak tahu, bener nggak? Misal iya, kamu ada pengalaman kuliah kan, katakanlah pengalaman kuliahmu nggak usah ditulis, kirim lamaran ke aku. Kan aku ngelihatnya, oh ini lulusan SMA nih, lulusan SMK ya nggak, gitu. iya, Pak. Jadi kalau nggak ditulis kan kita nggak tahu kamu ada itu. Nah sekarang sama, kamu ada pengalaman macam-macam kan ada skala waktunya, ada yang kamu tulis, oh pernah magang tanggal sekian sampai sekian, pernah pendidikan kapan sampai kapan. Tapi kan ada kapan yang paling terakhir terkini gitu kan. Nah aku takutnya tuh ada tanggal, bulan atau tahun terkini itu, katakanlah ini Juni. Nah, coba bandingin sama tanggal sekarang. Jaraknya jauh gitu. Nah, aku yang baca CV barusan kamu kirim nih, hari ini kamu kirim, aku pegang. Oke, ini anak punya pengalaman ini. Tapi kan di sini paling terakhir tuh Juni 2021. Sekarang udah Oktober 2022. Ini anak ngapain aja sejauh ini? Ya nggak? Kamu kan nggak Iya, bakal dinilai berdasarkan fotomu. Wah, kalau dilihat dari mukanya nih si Ayu kayaknya muka orang pinter deh, orang rajin. Ah, ini paling cuma lupa ditulis kan nggak nilai gitu yuk. Bener nggak? Gitu. Kamu benar, akan Pak. dinilai dari di awal kan dinilai dari yang tertulis dulu kan, gitu. Jadi izinkan kita tahu kamu sejauh ini habis lulus oke, tapi sejauh ini ngapain aja. Kalau bisa penanda waktu yang ada di sini sampai sekarang tuh jaraknya nggak jauh gitu. Karena kalau penanda waktu itu sampai sekarang itu jauh gitu, maka takutnya kamu dinilai tadi, loh ini anak ngapain aja. Nah, biasanya kan dinilai ini anak tidak punya inisiatif. Inisiatif itu adalah gerakan atau keinginan diri untuk memulai sesuatu, khususnya memulai sesuatu yang produktif, yang berguna untuk karir dia gitu, ya kan? Kan kita nggak tahu gitu kan? Atau yang Iya, kedua, iya, setelah nggak ada inisiatif, jelas nggak ada produktivitas alias nggak produktif. Jadi kalau jaraknya jauh, ini tulisannya Juni 2021, sekarang Oktober 2022, oh ini anak nggak ngapa-ngapain, wah ini dia nggak ada inisiatif, jangan cuma sibuk ngelamar doang nih, gitu kan? Nggak ada inisiatif ya berarti nggak produktif, jangan-jangan yang dia tulis dia lupa lagi karena udah lama nggak dia lakukan gitu, ya kan. Nah hal-hal yang semacam ini loh jangan sampai gitu kan. Nah kemungkinannya memang ada dua hal nih, ada yang memang dia tuh nggak ngapa-ngapain setelah lulus, hanya sibuk yang lamar terus kayak gitu. Ada yang enggak kak, aku habis lulus tuh aku ikut training webinar, aku ikut bootcamp, aku ada usaha kecil-kecilan, aku ada usaha ini, aku ada freelance ini itu. Yang mana tulis dong gitu, orang yang nomor dua ini, ya kan,
gitu. Lah aku ada ini Iya. inilah, ya ditulis. Kalau kamu ngelakuin sesuatu nggak ditulis, kita taunya gimana coba? Ini mukanya muka entrepreneur banget sih, ini mukanya tuh kayak muka yang bakal didatengin uang, ini pasti dia ada usaha ya, kita nggak tahu kayak gitu, ya kan? Itu loh logikanya kayak begitu ya gitu. Nah ini tolong nanti dicek, nanti coba sesi detail ya gitu. Kan dari ekspresimu dari tadi mencurigakan kayak mengiyakan gitu, gitu ya, gitu. Jadi aku cuma baca-baca ekspresi aja gitu kan, kayak kok kayaknya kamu ekspresi Iya, mengiyakan Pak. gitu. Nah itu kalau Bener. sesaat setelah kamu lulus, misalkan nih kamu lulus Juni 2021, sekarang masih Juni atau masih Agustus atau Juli lah gitu, nggak masalah, jaraknya belum terlalu jauh gitu. Nah, tapi kalau udah jauh, ya udah sekian lama nih ngapain aja gitu, ya kan? Dari bulan, terserah mau nulisnya bulan, nulisnya tahun juga sama aja. Jangan-jangan dicek di CV, kamu nulisnya mungkin nggak ada bulan tahun, mungkin tahun aja, beberapa teman ada yang gitu. Oke, 2021 gitu. Asumsiku tuh tanggal terakhir di 2021. Nah, pertanyaannya adalah, ini 2022 mau habis nih, gitu kan? Ini ngapain aja? Ada nggak di CV gitu? Kalau nggak ada ya tadi, kamu tidak akan, sorry nih, tidak akan lebih menarik dari yang barusan lulus banget gitu. Kompetitor kita tuh ya teman seangkatan, kakak tingkat, adik tingkat, orang kampus lain, orang yang udah dapat kerja tapi pengen pindah kerja di posisi ini gitu-gitu. Itu makanya. Nah, ini kan persaingannya bukan persaingan jujur-jujuran. Yang kamu tulis di CV itu kan yang kamu alami. Itu jujur dong, bener gak? Kayak gitu. Bener. Gitu. Tapi yang kamu tulis di situ juga yang kamu bisa gitu. Iya, betul. Tapi kamu bukan satu-satunya kandidat. Kamu bukan kandidat tunggal. Sehingga yang harus ditulis di situ harus benar, menarik, dan update gitu. Untuk menunjukkan kamu ada produktivitas, kreativitas gitu kan. Dan inisiatif ya awalnya ya. Untuk apa? Ya melakukan sesuatu yang berguna bagi karirmu ke depan. Oh, dia ada inisiatif ngelakuin ini nih. Oh, dia akhirnya dengan ngelakuin ini pasti punya kemampuan soal ini gitu. Nah itu izinkan kita tahu di awal. Kenapa? Karena nggak mungkin kamu ngelamar kerja langsung kita interview tanpa ngelihat CV gitu. Kecuali kamu ngomong sama temanmu sendiri ya, kenal itu. Aku langsung di interview ya gitu. Ya kan? Cuman kamu kan memberitahu ada orang sehebat kamu di awal kan pakai CV ya kan? Gitu. Jadi di CV izinkan itu kita tahu gitu. Nah, ini untuk orang yang punya pengalaman memang, tapi dia hilaf gitu, nggak ditulis gitu ya. Gitu. Silahkan sadarlah ya gitu. Gitu. Kalau kamu ya berarti kamu sadarlah gitu ya. Gitu. Nah, ini beda beda cerita nih sama yang abis lulus memang belum sadar gitu bahwa penting untuk itu. Nah, setelah teman-teman itu mungkin ada, salah satunya ada yang nonton sampai menit ke sekarang gitu ya, mulailah cari aktivitas yang produktif, yang bisa bahasa aku tuh manasin atau bikin anget ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah pernah kita punya, atau kita mencoba sesuatu yang baru sesuai dengan nanti passion kita atau rencana karir kita ke depan apa gitu, ya kan? Itu harus bisa dilakukan dan itu nanti kalau udah melakukan sambil jalan boleh kok langsung diupdate di CV gitu. Gitu sih jawabannya. Itu Iya, Pak. aku kenapa aku bahasnya aku balik ya. Karena ada kamu kalau soal beda ETS sama enggak itu lebih simpel. Nah, kalau kemungkinan nggak banyak panggilan ini ada banyak gitu. Tadi baru ngomong CV loh ini aku. Tadi kan aku baru ngomong mungkin jenis CV-nya, terus ini informasinya mungkin kurang tadi ya nggak lengkap, ini udah bener belum, kalau udah ini gini 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 itu belum, apalagi platformnya aku ngirim lamaran lewat sini 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 sini. Nah, biasanya celah-celahnya adalah orang sekedar punya punya job street, punya punya LinkedIn, punya punya Glints, punya punya ini, punya pertanyaan selanjutnya udah dilengkapin belum. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah bikin secukupnya langsung buru-buru ngelamar gitu. Padahal tadi RTS friendly itu mungkin narik dari CV, mungkin dia juga narik dari sistem si platformnya juga kan, platform pemiliknya kan ya si pemilik portal ini kan ya, Iya, Pak. gitu. Takutnya profilnya belum lengkap, udah nggak usah dilengkapin kan di CV udah ada gitu, misal job street nih, diisi secukupnya, udah upload gitu, atau diisi secukupnya tuh mungkin mungkin diisi yang mandatori aja yang ada bintang-bintangnya misalkan gitu kan, yang enggak gitu, atau mungkin diisi semua tapi pendek-pendek aja yang penting keisi kan gitu, udah kirim. Nah, yang nggak menarik kayak gitu. Atau LinkedIn sama aja, bikin akun ya kan, informasinya belum lengkap. Informasi belum lengkap tuh gini,
Di CV-mu ada pengalaman kerja 3, di LinkedIn cuma satu. Di CV-mu ada pengalaman organisasi 5 misalkan. Di LinkedIn-mu cuma 2 gitu. Jadi CV itu sama LinkedIn minimal sama gitu. Apa yang ada di CV minimal sama ada di LinkedIn gitu misalkan. Kalau di CV ada 5, ya sana ada 5 gitu. Tapi boleh nggak LinkedIn atau profil yang ada di platform pencari kerja itu lebih lengkap dari CV? Ya boleh, malah bagus. Malah aneh kalau ada platform isinya tidak lebih lengkap daripada CV-nya gitu. Minimal sama lah gitu. Karena ibaratnya tuh kayak itu adalah CV online-mu nggak sih gitu. Iya benar. Itu. Nah, itu buru-buru nih gitu. Apa harus buru-buru? Padahal kamu bukan biri-biri. Oh enggak. Oke, kita lanjut gitu. Jadi kenapa gitu? Kan tinggal diisi dulu dah kan. Setelah habis diisi lengkap, ya, orang ngapain coba biasanya buru-burunya? Buru-buru nggak ngelengkapin isinya atau aktivitasnya gitu. Yang kamu lakuin itu cuma nyari loker terus gitu. Nggak riset dulu soal perusahaannya mungkin gitu. Atau nyari gitu ya. Misalkan aku ngomong satu-satu nih, misalkan job street. Kamu main job street itu cuma apply terus, tapi nggak ngerubah filter. Kan ada filternya ya, filtering gitu ya. Mungkin ganti profesinya, lokasinya per gini ekspektasi gaji diturunin, dinaikin, kemampuannya ditambah ini, tambah ini, tambah ini gitu-gitu. Jadi mainin filter gitu, ya kan? Atau kalau enggak pagi dibuka, nanti sore dibuka lagi gitu. Gitu. Nah, ini bukan cuma main filter ini, harus bener cara makainya, timingnya. Jangan-jangan kamu apply cuma di jam kerja, cuma Senin sampai Jumat, malam hari enggak, hari libur enggak, gitu. Ngirim lamaran itu kapanpun itu boleh. Cuman kalau kamu memang free, silahkan optimalkan di jam kerja. Tapi bukan berarti di luar jam kerja, di luar hari kerja nggak boleh gitu. Itu boleh. Selama nggak ada larangan di platformnya tuh kirim aja nggak apa-apa gitu. Nah, aku takutnya kamu kayak gitu juga gitu kan. Atau LinkedIn, profilnya udah dilengkapi misalkan. Oke, tapi kamu nggak pernah connect ke orang, nggak pernah follow orang, nggak kalau ada nggak pernah bikin postingan, ada orang yang bikin postingan nggak pernah kamu kasih reaksi, ikut komen gitu-gitu, ya sama aja. LinkedIn itu bukan platform pencari kerja, LinkedIn itu tetap sosial media gitu. Nah, unsur sosialnya mana, interaksi sama orangnya gitu, ya kan? Kan ada LinkedIn itu nggak cuma ada informasi loker loh, gitu, ya. Iya LinkedIn itu benar. ada apa? Ya rekruter tuh ada di LinkedIn semua, diajak ngobrol ada gitu, gitu kan. Jadi kenapa nggak dilakuin gitu, ya kan? Koneksi ke HR baru, ya nanti aku ajarin lah detailnya ya. Itu masih ada kemungkinan di situ. Terus apalagi kemungkinan kenapa nggak banyak panggilan? Jumlah lamaran yang kamu kirim itu satu masih sedikit. Aku memang nggak jamin ya, yang namanya makin banyak lamaran yang dikirim, pasti panggilannya makin banyak. Aku nggak mikir gitu. Tapi pasti banyak tuh belum tentu. Tapi kalau faktor-faktor yang lain udah bener, cenderung banyak tuh mungkin. Karena aku pun ngalami sendiri gitu. Aku nggak tahu tuh kamu ngirim lamaran tiap hari berapa. Katakanlah kamu tadi punya ada di grup WA, terus kamu punya LinkedIn, kamu punya Jobstreet, kamu punya website. Masing-masing 3 aja udah 12, masing-masing 5 udah 20. Teman-teman di grup loker itu yang ada di WA ya, dia tuh sehari tuh bisa kayak rata-rata tuh 20 sampai 30 lamaran per day tiap hari. Nah, kamu apakah sudah sebanyak itu? Ini bukan ngirim lamaran asal ya. Memang kamu planning gitu. Hari ini sejam aku buka job street, habis itu sejam buka LinkedIn, habis itu sejam buka ini. Nanti balik lagi buka job street. Barangkali waktu job street kamu tinggalkan, udah ada info update lagi gitu. Terus muter gitu. Oke? Itu udah ngelakuin itu belum? Kayak gitu. Masih banyak kok faktor. Nah, itu contoh beberapa faktor ya. Kenapa belum ada Iya. ini? Terus apalagi misalkan, nah ini basic harusnya aku sebut pertama kali tadi ya, bahwa jangan-jangan sejauh ini yang kamu kirim lamaran itu ya ada kualifikasi tertentu di posisi-posisi atau di role itu yang kamu tuh belum masuk gitu. Jadi kamu baru sekedar pengen gitu. Aku pengen untuk kerja jadi itu, jadi itu, jadi itu. Aku takutnya kamu belum riset
gitu. Ya, kamu belum riset terkait dengan eh, apa misalkan bentar, terkait dengan eh, untuk posisi ini itu tuh butuh kualifikasi apa sih? Nah, gitu, ya kan? Untuk yang kayak gini, kamu butuh apa sih? Gitu. Nah, itu yang harusnya kamu eh, riset dulu gitu. Untuk posisi yang kayak gini butuh yang kayak gimana sih? Gitu. Untuk posisi yang kayak gini harus yang gimana sih? Gitu. Jadi kamu harus coba untuk ini ya. Jadi kamu sorry gangguan teknis ya gitu. Jadi kamu harus riset dulu. Misalkan aku pengen jadi apa sih? Aku pengen jadi ini. Nah, browsing dulu. Untuk di posisi itu dibutuhkan orang kayak gimana? Orang yang bisa ini, paham ini, tahu ini. Nah, kalau kayak gitu, misalkan harus bisa ini. Kamu bisa nggak? Bisa. Udah tertulis belum di CV gitu. Harus menguasai ini. Bisa nggak? Bisa. Udah tertulis belum di CV gitu. Pernah ini. Pernah nggak? Pernah. Ditulis nggak di CV gitu. Jadi harus riset kayak gitu sih gitu. Nah, itu beberapa faktor ya. Aku nggak usah sebutin semua secara general tuh kayak gitu. Ini yang utama-utama tuh cukup ini aja gitu. Nanti kalau udah ada perbaikan dari ini semua, aku yakin ya tinggal nunggu waktu aja sih biar ada panggilan ke tahap selanjutnya. Nanti tantangannya adalah kalau ada panggilan-panggilan yang lebih banyak, tinggal kamu coba hadapi dengan cara yang lebih baik tentunya gitu ya. Persiapkan dulu tahap-tahapan itu. Bagusnya adalah setiap tahapan rekrutmen itu mayoritas itu bisa kamu pelajari bahkan kamu belum ada panggilan tes. Misal, belajar bikin CV. Kan sebelum lamar kerja kamu bisa browsing dulu, tanya sama aku, tanya sama orang lain gitu kan. Psikotes. Apa kamu belajar psikotes kalau ada panggilan psikotes? Kan enggak. Ada kucing, lucu banget. Lucu. Lucu banget, lucu banget. Kok tiba-tiba dia udah di situ ya? Nggak apa-apa udah gitu. Tadi aku lihat kucingmu ada di belakang situ, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi itu. Jadi kenapa misalnya psikotes tadi ya, kamu bisa belajar dulu online cari soal dan tanya jawab soal dan jawaban gitu ya. Psikotes gini tuh maksudnya apa, cara ngerjainnya gimana, latihan gitu. Interview loh, kamu bisa belajar dari banyak tempat, dari channelku bisa ada playlist pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kalau ditanya gini, maksudnya apa sih? Apa yang boleh disampaikan, apa yang nggak boleh disampaikan, cara menyampaikannya gimana? Kalau aku udah salah ngomong, gimana benerinya gitu. Itu kan bisa dipelajari gitu. Medical check up, ya kamu nggak usah check up sih. Maksudku kamu bisa merubah pola hidup sehat, ya pagi olahraga, ya gitu kan, makan makanan yang seimbang gitu-gitu, gaya hidup yang oke lah gitu. Itu kan untuk persiapan itu. Nah, ini kan sebenarnya adalah persiapan satu proses gitu ya. Satu rangkaian rekrutmen gitu yang bisa kamu awali bahkan sebelum kamu ada panggilan kerja gitu. Nah, itu silahkan lakukan dulu secara rutin gitu. Gitu ya Ayu ya dari aku. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi silahkan di situ di unmute dulu di situ. Ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaan lagi, Pak. Sebelumnya aku kan pernah ngirim lamaran melalui email ya, Pak ya. Cuman kan biasanya kan emang ada respon baliknya, misalkan sudah sesuai untuk ini atau buat perusahaannya lah. Nah, Mm-mm. di situ tuh aku malah diblokir. Diblokir? Tahu diblokirnya gimana? Pokoknya di situ ada info email yang aku kirim itu diblokir dari perusahaan yang aku lamar, dari email yang aku lamar gitu. Terus aku kan karena baru pertama kali ya Pak, maksudnya penyebabnya itu karena apa gitu. Oke, nanti secara nanti spesifik lagi aku coba jelasin dulu ya. Kayak gitu, oke? Oke, gitu. Gak apa-apa. Oke Pak. Itu nanti aku jelasin aja cara mengatasinya aja ya, kayak gitu ya. Gitu. Iya Pak.
karena jelas ya kalau diblokir itu aku mikirnya gini, takutnya itu udah ada alasan keamanan dari sananya langsung gitu, ya kan? Ada alasan keamanan dari sananya langsung, jadi akhirnya punya kamu langsung diblokir gitu. Jadi kayak udah dicurigai gitu loh, kok kok oh, ada kayak gitu gitu, gitu sih, gitu. Takutnya gitu, gitu. Gitu. Jadi ya macam-macam sih, ada yang kayak kita baru attach gitu, terus ada alasan keamanan lah gitu, atau mungkin udah kirim terus diblok karena alasan keamanan lah gitu, salah deteksi dan lain-lain. Nah, nanti aku ngeliat dulu nih kalau mungkin ada tanda-tandanya ya gitu, secara umumnya kayak gimana, nanti aku coba lihat ya gitu. Tapi sampai di sini sudah agak-agak cukup jelas lah ya.